fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadas. Fikih. Hadas terbagi dua. Nah ini hadas. Kalau bahasa fikihnya hadas, ujar kita bahadas kecil dan bahadas besar. Hadas ini terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah ada namanya hadas itu kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Orang yang tiada berwudu dinamakan orang tuh bahadas kecil. Jadi bila kita nih kada berwudu berarti itu hadas kecil. Halaman 11 mai. Orang tuh bila kada berwudu bahadas kecil. Jadi apabila sudah berwudu orang tuh tidak lagi dinamakan berhadas kecil. Nah jadi untuk menghilangkan hadas kecil bawa berwudu. Bila sudah berwudu kada lagi bahadas kecil. Nah, inya bila sudah berwudu tuh kawa kita menggawi sesuatu yang dilarang dalam keadaan kada berwudu. Jadi bila orang kada berwudu diharamkan bagi orang yang berhadas kecil satu. Orang nih kada berwudu. Pertama sembahyang, kada bolehnya sembahyang bila kada berwudu. Bila inya kada berwudu kada boleh sembahyang, haram hukumnya. Yang kedua tawaf. Nah, bila tawaf harus berwudu. Bila kada berwudu haram hukumnya tawaf karena tawaf ini menempati sembahyang. Jadi bila tawaf mengelilingi Ka'bah maka dia harus berwudu. Bila batal bang dia pas hatan 7 kali ini memutar. Kalinya putaran yang kedua batal. Cari pewuduan dulu, wudu lagi bahasa. Batal lagi sambung dia tawaf kita tuh. Batal pulang kada mau ulangi dari awal kada. Batal berwudu. Tawaf yang kedua kada boleh, kada berwudu, haram. Yang ketiga menyentuh Al-Qur'an. Nah nih. Jadi bila orang kada berwudu haram hukumnya menjapai Quran. Hati-hati kita. Kalau ada Quran, ambilkan bang Quran ya kita kada berwudu. Jangan dijapai. Haram hukumnya, berdosa kita. Quran la yamassuhu illal mutahharun. Tiada boleh menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci, orang yang berwudu. Ada Quran di sini misalnya, jangan langsung dijapai. Tapi berwudu dulu kita. Di dalam kitab lain, di dalam kitab fikih, buku-buku, kitab-kitab nih yasinan kah yasin yang tulisannya lebih banyak Al-Quran daripada yang lain, itu pun kada boleh juga dijapai bila kada berwudu. Umpama nih manglah nih yasin kita, buku yasin nih sakalinya sebut dengan sebukuan nih buku yasin aja, yasin sebuting aja. Nah sama tuh kada boleh bila kada berwudu menjapainya. Umpama nih yasin aja bacaannya nih, yasin sehabisnya kada boleh bila kada berwudu. Umpama kayak ini bang, lebih separuh bacaan Al-Qur'annya, sedikit jangan kada Al-Qur'annya doa-doa, kada boleh juga toh bila terbanyak Al-Qur'an. Jadi bila kita baca yasin hati-hati. Bila terbanyak banyak Al-Qur'annya daripada yang lain, kada boleh. Nah, tapi bila inya banyak bacaan yang biasa, bacaan biasa nih daripada Al-Qur'annya, kada apa-apa kada berwudu. Tapi belang bila kita buka belang, nah buka yasin nih, ada berwudu nih, ini ayat Al-Qur'an nih, kada boleh juga nih. Adam, bang kayak apa aja kada baca berwudu, kada berwudunya mah nak kayak baca yasin jangan hafal aja dulu toh. Jadi mah hafal dulu tuh, hafal. Kita mau hafal tuh nyaman. Di dalam kaidah Arab, al-huffaz hujjatun liman lam yahfaz. Orang yang hafal itu
mengalahkan lawan orang kada hafal. Tanyanya. Jadi bila hafal itu bagus. Hafal. Mana bagusnya aja bahafal lawan yang membaca, bagusnya kedua-duanya. Yang kada bagus tuh kada membaca. Nah, itu tadi lah. Bila inya Al-Qur'an, tak banyak Al-Qur'an, jadi jangan kita mencapai ke dalam keadaan kada berwudu. Yang keempat, mengangkat Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an umpama kitab Al-Qur'an kita angkat kada boleh nih. Nah, menyentuh, mengangkat. Tadi kan menyentuh, ini mengangkat pulang. Mengangkat tuh kan nah menyentuh Al-Qur'annya kada boleh, mengangkat Al-Qur'an pun kada boleh. Bilang kada wudu. Perhatian. Juga diharamkan menyentuh pati Al-Qur'an yang kebetulan Qur'an ada di dalamnya. Orang bahari kan berpeti. Bila di dalam peti itu ada Al-Qur'an kada boleh. Kita angkat dalam keadaan kada wudu. Ini sama dari hal kalinya Quran ada di atasnya. Nah, jangan kita japai di halnya gini. Dalam keadaan kada wudu bila Quran ada di atasnya kada boleh. Kada boleh. Kecuali kita kayak ini. Demikian juga haram menyentuh dadampar. Nah, dadampar yang kebetulan dadampar itu apa? Dadampar itu di bawah rihal. Ini rihal. Atau sejenis meja kecil untuk menaruh Al-Qur'an. Nah, tapi sadilah demikian juga haram menyentuh dadampar yang kebetulan Quran ada di atasnya. Nah, di atasnya bila ada Quran ada di atasnya jangan kita mencapai rihalnya. Kadang kita tuh kadang bisa kada ingat tasmihan misalnya. Ambil Quran aja. Padahal nama ambilnya kada wudu nih. Nah, jangan tuh wudu dulu. Aku kada wudu tuh. Sudah lain dia mah ambilnya. Nah, itu haram. Nah, jadi di antara yang kada boleh sembahyang waktu orang yang kada wudu, sembahyang, tawaf, menyentuh Quran dan mengangkat Al-Quran. Hadas besar. Nah, jadi bila wudu itu terlepas kita daripada hadas besar, hadas kecil. Jar Nabi kelebihan orang yang katuju wudu, orang ni katuju wudu mangai. Pertama, penghapus dosa. Penghapus dosa. Bila orang ni katuju wudu, jadi dosa yang ada di anggota kita yang kena basuh itu guguran dosanya. Nah, dulu ada seorang sahabat bernama Ammar bin Ambasah, sahabat Rasulullah. Beliau ini sahabat Rasulullah ini, Ammar bin Ambasah ini radhiyallahu an, sidin ini digalari orang Rabiul Islam. Apa itu Rabiul Islam? Kalau bahasa kitanya itu orang yang nomor 4 masuk Islam. Nah, lalu datang sahabat lain, wahai Ammar bin Ambasah, kenapa pian jadi dapat gelar Rabiul Islam itu kayak apa kisahnya? Nah, lalu Rabiul ujar Ammar bin Ambasah radhiyallahu an bercerita sidin. Ceritanya kayak ini aja sidin. Kenapa aku dapat gelar Rabiul Islam? Pada saat aku jasidin, aku ini melihat manusia ini dalam keadaan sesat, dan aku pun juga belum beriman lagi, belum Islam lagi. Dan pada saat itu mereka ini menyembah berhala gawian, menyembah berhala. Lama pada satu saat aku mendengar ada orang berkisah bahwa ada seorang laki-laki di kota Madinah, di kota Mekah. Nabi kita belum hijrah lagi. Ada seorang laki-laki yang mengaku jadi nabi dan mendakwahkan agama Islam. Mendengar aku nangka itu, aku merasa sesat, kada gawian nih, kada bagus gitu lah, menyembah berhala gawian. Nah, lalu jadi mendengar itu, aku langsung berangkat tulak dari kampungku menuju kota Mekah. Kendaraan bawa tulak ke Mekah. Sampai ke Mekah,
langsung aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku tanya lawan Nabi kita, man anta? Ujar Ammar bin Ambasah nih, pian nih siapa? Ujar Nabi menjawab, ana nabiyun, aku seorang nabi. Nah, aku seorang nabi, ujar Nabi kita. Pian nih nabi itu apa? Wajarnya orang kada tahu nabi itu apa. Ujar Sidin. Ujar Nabi kita, nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jar Ammar bin Ambasah, amun pian diutus oleh Allah taala, apa yang pian bawa? Yang pian bawa nih risalah Allah taala yang pian bawa untuk menyebarkan mengajak umat Islam untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Islam, apa yang pian bawa? Ujar Nabi kita, misi yang aku bawa pertama bi an nuwahhidallah. Pertama, kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agamanya agama tauhid, mengesahkan Allah taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasril ausan, menjauhi dan meninggalkan akan berhala. Jadi menyembah Allah taala, berhala tinggalkan. Wasilatir rahim, dan yang ketiga silatur rahim. Aku diutus oleh Allah taala untuk menyebarkan akan tali silaturrahim. Zaman jahiliyah kan silaturrahim ini kada jaka istilah nih kada, tetapi silaturrahim pokoknya siapa nang berduit, siapa yang nang berkuasa itu am jadi anu sudah tak keluarga kah apa kah ada tahu urusan. Nah, lalu ujar Ammar bin Ambasah, siapa nang pian bawa? Yang bersama pian siapa? Pada saat itu Nabi kita didampingi oleh dua orang laki-laki. Jar Nabi, bersamaku ini yang akan menolong aku ada seorang merdeka, ada seorang hamba, budak sahaya. Ternyata pada saat itu jar Ammar bin Ambasah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, itu bersama aku. Oh, lalu jar Ammar bin Ambasah, amun nangka itu karena sidin sudah mendengar dari awal perkataan cerita orang lain bahwa ada seorang nabi, ulun masuk Islam. Ulun mengikuti pian, ulun umpat pian. Ulun hendak umpat membela pian. Pada saat itu nabi kita, dakwah nabi kita secara sembunyi-sembunyi lagi, secara sembunyi-sembunyi. Lalu jar Nabi kita, engkau kada kawa wahai innaka la tastati'a. Wahai Ammar bin Ambasah, engkau kada kawa. 4. Karena pada saat ini aku dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi jar Nabi, nanti ikam bulik dulu datangi keluarga ikam. Bulik ikam ke kampung, nanti pada satu saat nanti bila Islam sudah tersebar, nah hanya ikam datangi aku. Nah, ringkas ceritanya, Ammar bin Ambasah ini pulang. Nah, lalu sidin setelah lama Islam sudah mulai tersebar, nah lalu Nabi kita hijrah ke Madinah. Islam sudah tersebar, hijrah ke Madinah, dan pada saat itu Ammar bin Ambasah mendatangi Nabi. Jar Ammar bin Ambasah, pian kenal lawan ulun. Jar Nabi kita kenal lah ikam. Kalau yang jar Nabi kita yang datang pada saat di Makkah semalam yang menanyakan ini, inggih wahai Rasulullah. Nah, pada saat itu ringkas ceritanya, Ammar bin Ambasah setelah datang Nabi kita ke Madinah, langsung sidin belajar lawan Nabi kita. Minta lajari, alimni ma, ajari ulun wahai Nabi Muhammad tentang risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi kita menjelaskan tentang wudu di antaranya. Ujar Nabi kita, siapa yang berwudu lalu dia menghampiri banyu wudunya, setelah dia menghampiri dia berkumur-kumur, beristinsyak, manu hidung nih,
kumur-kumur, maka pada saat dia berkumur-kumur keluaran dosa. Dosa yang ada di mulut, yang di hidung, keluaran guguran. Membasuh muha pulang, maka pada dosa yang ada di muha, kata Nabi kita, guguran dosanya. Orang bodoh nih. Basuh dua tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan guguran dengan air wudu tadi. Kemudian pulang basuh kaki, batis, basuh kepala, dosa yang di batis di kepala guguran dengan sebab air wudu. Nah, itu kelebihannya tadi. Dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air wudu. Yang kedua kelebihannya, orang nang bau wudu ini adalah gawiannya orang mukmin. Akhlaknya orang mukmin. Karena Nabi kita pernah satu riwayat hadis, Nabi kita pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan bisa mendapatkan istiqamah itu kecuali dengan bersusah payah dilawan supaya untuk mendapatkan istiqamah. Dan tidak akan mengakali wudu kecuali orang itu orang mukmin. Akhlaknya orang mukmin ketujuh wudu. Nah, kemudian bila orang nih ketujuh wudu, wudu itu menghilangkan rasa takut kepada sultan, raja. Bila ada orang nih kita takuti mangai, takutan kita lawan orang nih, atau orang tuh wibawanya luar biasa, umpamanya rasa bah sakawannya aku yang ini aja, apalagi lawan misalnya polisi, kita kadang-kadang takutan sama polisi, padahal kita kada salah, kada lengkap lah kita takutan kita. Nah, padahal polisi itu mah jaga lalu lintas aja toh, takutan aja kita kadang-kadang. Takutan lawan siapa kah? Bawa wudu, insya Allah hilang rasa takut. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, bila engkau takut kepada seseorang sultan, maka bawa wudu. Nah, itu bawa wudu. Dan orang yang ketujuh wudu, orang itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang nih meninggal dalam keadaan berwudu kan kes anunya tuh orang tuh mati syahid. Nah, dan satu riwayat yang Nabi kita, bila engkau dapat musibah dan pada saat itu engkau kada berwudu, jangan engkau mencela kecuali cela diri kalian sendiri. Artinya apa? Bila kita hendak misalnya nih bepergian nih, bawa wudu, itu lebih bagus tuh. Bagus. Bila hendak guring itu bawa wudu, wudu. Nah, bagus tuh. Bila nyata mimpi nang benar, bila nya wudu. Jadi jangan marhum guru arsyad, bahmun kayak dua laki bini itu bang kayak apa? Pasti eta gatok kalau lah. Kadang bini memagut, kadang kita yang memagut bini. Nah, kayak apa toh? Atan guring nih, tepagut. Nah itu karena kita sudah berwudu, itu dalam keadaan dihukumkan kita tetap dalam keadaan berwudu. Nah, jadi wudu itu banyak fadilah dan manfaatnya. Sehingganya jangan berwudu itu, apalagi bila wudunya itu toh, wudu kita ini melebihi daripada batas yang diwajibkan kita basuh, itu di akhirat kena akan terang benderang muka dan tangan kakinya. Disebabkan apa? Karena umat Nabi kita ketujuh melebihkan basuhan muka daripada batas yang wajib dan melebihkan basuhan tangan daripada batas yang wajib. Batisnya kayak itu juga, maka orang itu nantinya dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan keadaan gurran muhajjalin, bercahaya muka, kaki dan tangannya. Nah itu wudu tadi. Hadas besar ialah orang yang bersetubuh. Nah tadi hadas kecil, apa hadas kecil? Bila kada wudu hadas kecil. Hadas besar ialah orang yang bersetubuh. Satu, bila kita nih berkumpul lawan bini selesai, maka itu sudah hukumnya hadas besar. Kedua, orang yang keluar mani, hadas besar juga toh.
guring. Sekalinya pas bangun basah. Kita mimpi sekalinya keluar. Nah, hadas besar. Berarti kita berhadas besar. Yang ketiga, perempuan haid atau nifas. Perempuan dalam keadaan haid itu namanya orang perempuan itu berhadas besar. Atau nifas. Nifas itu apa? Orang yang setelah melahirkan. Mereka ini berhadas besar. Nah, lalu bagaimana menghilangkan hadas besar? Menghilangkan hadas besar ini dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Lalu kita setelah kita berhadas besar bersetubuh keluar air mani bersih daripada haid atau nifas. Cara menghilangkan daripada hadas besar ini dengan mandi. Mandi wajib bahasa kita. Kada kawa mandi gading sekalinya ada penyakit atau apa kada kawa kena banyu dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Nah, dalam keadaan hadas besar diharamkan bagi orang yang berhadas besar pertama sembahyang. Nah, tadi kalau wudu kada boleh sembahyang. Berhadas besar bang kada boleh juga. Berhadas besar pertama kada boleh sembahyang. Kedua kada boleh tawaf. Ketiga menyentuh Al-Quran. Keempat mengangkat Al-Quran. 4 macam yang diharamkan dalam berwudu haram bagi orang yang berhadas besar. Yang kelima membaca Quran untuk mendaras. Nah ini kada boleh. Baca Quran untuk mendaras kada boleh. Dalam keadaan berhadas besar membaca macam baca surah nih, baca Quran kada boleh. Kalau habis bersetubuh lawan bini baca ayat kursi. Ada boleh? Ada boleh baca ayat kursi. Nyaman hantu buka aja, kada boleh. Atau baca apa kah, kada boleh. Baca Quran, mendaras Quran kada boleh. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kada boleh dalam keadaan berhadas besar. Yang keenam berhenti di masjid. Kada boleh orang yang berhadas besar berhenti dalam masjid. Tambahan, orang yang berhadas besar nomor 1 dan 2 tiada diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain dengan tiada berhenti. Apa maksudnya? Orang yang berhadas besar 1 dan 2, orang ini habis balak bapak begawi lawan bini. Nah, yang kedua sekalinya mimpi taguring dalam masjid mangai. Tak mimpi pas keluar. Kayak apa nih? Orang yang nomor 1, 2 orang yang melakukan hubungan lawan laki-laki bini dan orang yang keluar mani diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar tidak diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain. Malah umpama nih kadida lagi jalan lain. Jalan lain kadida paksa di jalan masjid nih masuk. Boleh masuk situ, keluarnya harus ke situ. Jangan kena masuk situ bebulik pulang ke situ, boleh. Jadi bolehnya masuk orang yang berhadas besar tadi boleh masuk di pintu lain, keluar di pintu yang lain. Apabila mundar-mandir bolak-balik nih, apa digawe dalam masjid dalam keadaan berhadas besar, haram hukumnya. Kalau hadas besarnya itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi. Bebinian nih haid, tambah 3 haramnya. Apa pertama puasa. Bebinian yang haid kada boleh puasa. Yang kedua bagawi lawan laki bersetubuh kada boleh dalam keadaan berhadas besar. Yang berhadas haid ini. Yang ketiga bersedap-sedap antara pusat dan lutut, ini haram. Perlu diketahui perempuan haid atau nifas tiada boleh sembahyang semasa haidnya atau nifasnya dan tiada wajib mengqadha. Jadi bila bebinian nih haid sembahyangnya kada diqadha. Tapi bila puasa perempuan haid atau nifas tiada boleh puasa semasa haidnya atau nifasnya dan wajib dia bayar qadha. Nah lelakian kedida istilah parai sembahyang. Aku haid yang kedada. Kalau bebinian ada bebinian. Nah, penjelasan haid dan nifas mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.